Diselingkuhi suami itu adalah salah satu ujian yang paling berat buat seorang istri. Apalagi jika selingkuhnya ini berkali-kali. Nah, buat bunda yang pernah atau sedang mengalaminya, ya pasti ya tahu gimana sakitnya. Nah, di sini bun, biar nggak semakin sakit, maka bunda bisa lakukan apa yang akan saya sampaikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Saya paham bun, bagaimana sakitnya ada di posisi bunda yang suaminya jelas-jelas tidak setia. Rasanya pasti sakit sekali. Ya, tidak ada istri yang kuat menahan rasa sakit hatinya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, bunda di sini butuh pegangan, butuh tempat untuk bersandar. Karena itulah banyak dari bunda yang nonton video saya memutuskan untuk mengikuti layanan bimbingan profesional saya dan memaharkan sarana buka aura. Di sini saya sering mengatakan bahwa untuk berikhtiar menyadarkan suami yang selingkuh, kita itu butuh langkah-langkah yang benar-benar tepat dan gak asal-asalan. Ya gak sekedar menuruti luapan emosi kita. Dan salah satu langkah yang wajib kita lakukan supaya ikhtiar kita terasa lebih mudah adalah dengan memperhatikan fokus kita, bun. Nah, faktanya bun, kalau kita di sini tuh fokus pada sakit hatinya, ya fokus pada kejadiannya, fokus pada suami, fokus sama pelakor. Nah, ini pasti akan makin sulit. Semakin kita fokus untuk kepoin suami dan selingkuhannya di sini, yang ada situasi akan jadi makin runyam. Dan ya rumah tangga kita nggak kunjung membaik kondisinya. Nah, yang ada bun, kita itu malah jadi kebawa overthinking dan malah makin sakit hati. Karena itu, salah satu cara untuk membuat ujian ini terasa lebih ringan adalah dengan fokus kepada hal lain. Atau melihatnya dari sisi lain. Nah, fokusnya kemana dong? Sadari bahwa peristiwa perselingkuhan ini tidak terjadi tanpa alasan. Everything happens for a reason. Selalu ada alasan. Ya, terutama alasan spiritual. Kenapa suami itu sampai dibikin selingkuh sama Allah? Selalu ada alasan, bun. Mengapa kok sampai bunda yang diuji, bukan istri-istri yang lain? Dan kalau kita mau meresapi dan menghayati, sebenarnya Allah itu nggak pernah salah menetapkan takdir. Allah itu maunya cuma satu, mengekspresikan cinta ke kita sebagai hambanya yang beriman. Hanya saja cara Allah untuk mencintai kita itu nggak sesuai yang kita harapkan. Sama seperti kita bun, kalau memarahi anak. Nah, bisa jadi kemarahan kita nggak disukai sama anak kita, tapi kita melakukannya ya karena cinta. Dan kita berpikir ya itu baik untuk dia. Kita tahu bahwa anak itu nggak cocok untuk selalu minum es. Kita tahu bahwa anak kita itu harus dipaksa bangun pagi untuk melatihnya disiplin. Dan kadang-kadang itu bikin anak kita jadi gemes, ya, nangis dan marah sama kita. Nah, tapi kita tetap lakukan karena ya kita sayang sama anak kita. Begitu juga dengan cara Allah menunjukkan sayangnya sama kita. Seringkali Allah kasih sesuatu yang gak kita sukai, gak sesuai sama selera kita. Tapi itu adalah cara Allah mencintai kita sesuai dengan pemahamannya tentang diri kita. Allah itu tahu betul diri kita, bun. Allah kenal betul diri kita. Bahkan Allah di sini ya lebih kenal diri kita daripada diri kita sendiri. Makanya kadang Allah itu sengaja bikin kita jauh dari suami. Allah bikin hati suami kita berbelok ke yang lain. Nah, itu pastinya ada maksud tertentu di balik ini semua. Bahwa kita punya watak, ya, sifat, kekuatan, kelebihan, kekurangan, dan kelemahan kita masing-masing. Dan menurut Allah, kitalah yang paling layak mengemban amanah yang tidak semua orang bisa mengembannya. Karena itu, lihatlah ini sebagai privilege buat kita, bun. Dan ini adalah cara Allah memperbaiki keadaan kita. Kalau selama ini kita belum seutuhnya menjadi wanita, istri, dan hamba yang baik di mata Allah, ya mungkin ini cara Allah memperbaiki kita. Kalau selama ini kita merasa sudah baik, ya maka bisa jadi ini cara Allah untuk membuat kita jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih tinggi derajatnya. Sekali lagi, ini adalah privilege. Karena itu saran saya, bunda, kalau selama ini bunda lebih fokus merasakan sakit hatinya, ya, membayangkan yang enggak, meratapi pedihnya diselingkuhi suami, merasakan suami yang enggak mau berubah. Nah, ini mulai sekarang lihatlah dengan cara yang berbeda.
Nah, jadi bunda yang tadinya itu berpikir, kenapa sih kok Allah tega sama aku? Kenapa ya? Hidupku kok penuh dengan ujian. Nah, sekarang bunda ubah jadi begini, Bun. Aku adalah wanita pilihan. Allah di sini sudah memilihku untuk menghadapi tantangan ini. Dan aku tahu ini gak mudah. Tapi justru karena tantangan yang gak mudah inilah aku tuh sedang dibentuk ya sama Allah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih hebat, lebih baik, dan insya Allah derajatku akan naik. Nah ini Bun, cara pandang inilah yang bisa meringankan rasa sakit hati bunda ke suami. Dan kalau sudah begini, ya maka bunda itu ibarat memakai kacamata kuda. Ya, pandangan bunda itu akan lurus ke depan, ya, nggak noleh ke kanan atau ke kiri atau sibuk ngepoin suami sama selingkuhannya, tapi ya lurus ke Allah langsung. Jadi bunda akan bilang langsung sama Allah, ya Allah, meskipun ujian ini berat dan bikin hambamu tuh sakit hati, tapi hamba berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena lewat ujian ini, engkau berikan hamba kesempatan untuk naik derajat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mulia di hadapanmu. Ya Allah, hamba tidak memohon apa-apa, kecuali engkau tuntun setiap langkah hamba agar selalu lurus sesuai dengan apa yang sebenarnya engkau harapkan dari hamba. Agar kedepannya hamba menjadi wanita yang lebih baik, lebih hebat, dan engkau ridhoi. Tolong ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk melewatinya. Tapi Bun, perasaan selama ini tuh saya udah baik loh. Saya udah menjadi wanita baik-baik ya, istri yang baik dan sudah taat beribadah. Banyak istri, banyak wanita di luar sana yang tidak lebih baik dari saya, tapi kok nggak ditegur sama Allah. Kok rumah tangganya ya adem ayem? Ya saya paham Bun, kita kadang bertanya-tanya seperti itu. Nah, saya berpendapat kalau bunda selama ini merasa sudah baik, bahkan mungkin baru ngelakuin salah sedikit aja udah Allah kasih musibah, nah itu artinya bunda istimewa di mata Allah. Ketika wanita dan istri-istri yang lain tidak diuji dengan ujian seberat bunda, padahal secara ibadah juga nggak sebagus bunda, ya maka itu artinya bunda ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang besar. Ya, pribadi yang hebat Bun, pribadi yang luar biasa, dan tidak semua istri itu punya privilege yang sehebat bunda. Banyak dari kita yang rumah tangganya baik-baik aja. Nah, apakah itu bagus? Kalau kita melihat dari kacamata tasawuf, ya belum tentu itu baik. Karena bisa jadi keharmonisan itu membuat kita lalai dan jauh dari Allah. Dan ini sebenarnya adalah musibah yang jauh lebih besar. Nah, tapi dengan ujian ini, di mana Allah bikin kita merasa buntu dan gelap, ya kita jadi nggak punya pilihan selain menghadap Allah dan mendekat kepadanya. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Kenapa kita nggak segera terkabul hajatnya? Allah masih ingin dekat lagi sama bunda sampai di titik di mana bunda lengket sama Allah ya, hingga nggak mau lepas. Bahkan ada klien saya nih Bun, ketika sudah menikmati proses ikhtiarnya, beliau merasa bahagia sekali. Ya nggak ada beban sama sekali. Suaminya selingkuh dan menikahi selingkuhannya. Tapi karena saking larut ya dengan nikmatnya proses bertakorup ya, mendekatkan diri kepada Allah, nah klien saya ini jadi nggak ngerasain penderitaan apa-apa. Malah nih Bun, semakin kesini suaminya yang tiba-tiba sering mendekati beliau seperti pemuda yang lagi PDKT. Kebayang nggak Bun? Gimana cara Allah yang benar-benar nggak masuk akal ini? Ya, ketika beliau masih mengejar-ngejar suami, Allah malah jauhkan suaminya. Tapi ketika beliau fokus ya, mengejar keridhaan Allah, suaminya yang dibikin bucin sama beliau. Dan sekarang alhamdulillah kondisinya berbalik. Beliau gak begitu membutuhkan suaminya, tapi suaminya yang butuh sama beliau. Nah, saya harap pengalaman beliau ini bisa kita ambil pelajaran dan menularkan semangat. Ya memang, untuk melalui proses ini tuh sangat tidak mudah dan tidak ringan. Karena itulah saya hadir untuk mendampingi bunda, agar bunda bisa menjalani ikhtiar ini dengan kepala yang tegap. Ya, sebagai tanda bahwa kita menerima musibah ini sebagai ajang untuk mengupgrade derajat kita di mata Allah. Dan buat bunda yang ingin saya dampingi proses ikhtiarnya secara profesional, silahkan bunda bisa langsung menghubungi saya di nomor yang tertera
tertera di sini, atau silakan Bunda bisa klik link di deskripsi video ini. Insya Allah setelah Bunda mendaftar secara resmi, nah nanti akan dijadwalkan sama Mbak Dinda untuk bimbingan rutin bersama saya. Nah, ketika Bunda ikut bimbingan saya, Bunda tidak akan merasa sendirian, Bun. Karena setiap zikir dan doa yang saya panjatkan, berkahnya insya Allah akan mengalir kepada Bunda yang menjadi klien saya. Jadi silakan Bunda bisa langsung daftar saja supaya bisa langsung dijadwalkan sama Mbak Dinda. Oke, begitu dulu ya Bun. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.